Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013. Di sini saya akan menanggapi materi pendapatan nasional dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu yang pertama mengenai definisinya mengenai pendapatan nasional, yaitu merupakan nilai total output akhir suatu negara dari suatu barang atau jasa yang diproduksi suatu negara. Selanjutnya, mengenai konsep pendapatan nasional ada 6, yaitu yang pertama produk domestik atau disingkat dengan GDP, merupakan jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau disingkat dengan GNP, merupakan nilai produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, produk nasional neto atau disingkat dengan NNP, merupakan produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau disingkat dengan NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau disingkat dengan PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran, maupun pendapatan wira swasta yang didapat secara berantai. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Di sini transfer payment yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Di sini pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional itu? Yaitu yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, merupakan penjumlahan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 dikali H1 ditambah P2 dikali H2 ditambah P3 dikali H3 ditambah
dan seterusnya sampai ditambah PN dikali HIN. Keterangannya yaitu Y itu sama dengan pendapatan nasional, H1 itu sama dengan jenis barang ke 1, HIN itu jenis barang ke N, P1 sama dengan harga barang ke 1, PN sama dengan harga barang ke N. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Merupakan metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, W itu sama dengan WEG atau upah gaji, R sama dengan RON atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I itu sama dengan interest atau bunga, P itu profit atau keuntungan. Metode yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Keterangannya Y pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, I sama dengan investment atau investasi, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Selanjutnya mengenai apa saja sih manfaat perhitungan pendapatan nasional itu, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, itu manfaat pertama. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dari perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, mengenai pendapatan nasional dalam perspektif Islam, ekonomi Islam, dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur faktor produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Yang selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional ekonomi Islam dari mana sih? Yaitu yang pertama dari ghanimah, yang kedua dari sedekah, yang ketiga dari infak, yang keempat dari zakat, yang kelima dari ush, yang keenam dari jizyah, yang ketujuh dari kharaj, yang ke-8 dari pajak tambang dan harta karun, dan yang ke-9 dari wakaf. Sekian tanggapan materi dari pendapatan nasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.